Pagi, selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Salam Pancasila. Sekali lagi, salam Pancasila. Oke, baik. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Swasta Kilmutu, yang saya cintai, Bapak Ibu Guru hebat yang ada di SMP Swasta Kilmutu. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran, kesediaan waktu Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk kami berdua Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Ini adalah bukti dukungan dari Bapak Ibu untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai kegiatan ini, Pak, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa, Ibu Vivi. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Vivi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang aksi nyata, yaitu budaya positif yang ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Pada hari ini saya sedikit memaparkan, membagi praktik baik kepada teman-teman ya yang ada di SMP Swasta Kilmutu tentang budaya positif. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam sehat selalu. Baik, yang terhormat calon CGP Pak Gradus Hama, atau yang kita sapa dengan Pak Giral, yang saya banggakan rekan-rekan guru SMP Swasta Kilmutu. Sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat hikmatnya kita kembali dipertemukan dalam acara berbagi praktik baik. Bapak Ibu guru hebat, sedikit saya sampaikan bahwa hari ini teman kita, salah satu calon guru penggerak, Pak Giral, akan berbagi praktik baik kepada kita semua dengan temanya yaitu budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah ini. Jadi terima kasih Pak Giral sudah berbagi praktik baik dengan kami, rekan-rekan guru yang ada di SMP Swasta Kilmutu. Setelah nanti pada saat kita simak penjelasan dari Pak Giral, yang saya harapkan kita terapkan di dalam sekolah ini. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Dan itu saja penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya kembalikan mic kepada Pak Geral. Silakan Pak Geral. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan penerapan budaya positif. Oke, baik. Kita lanjut ya ke materi kita pada hari ini, yaitu aksi nyata budaya positif. Tentunya budaya positif ini tidak asing lagi untuk kita ya. Ya. Apa sih budaya positif itu? Ya. Budaya positif itu adalah sama dengan nilai-nilai ya. Nilai-nilai, kemudian juga adalah keyakinan-keyakinan ya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Jadi apa yang kita lakukan ini semua adalah tujuan atau muara terakhir adalah untuk murid, bukan untuk siapa-siapa, untuk murid ya. Itu ya. Sekali lagi, budaya positif adalah nilai-nilai. Tentunya nilai apa? Nilai positif. Ya. Lalu kemudian keyakinan-keyakinan, ya. Ya, keyakinan itu sama dengan kesepakatan. Kesepakatan apa yang perlu kita bangun di sekolah ini? Nah, lalu setelah keyakinan, lalu kebiasaan. Berarti harus kita membuat ini jadikan kebiasaan. Jadi kita rutinitas setiap hari kita harus membuat. Misalnya kita di sini membuat budaya positif apa? Apakah kita menerapkan 5S kah? Masuk di pintu masuk gerbang di sana kita harus setiap hari harus diterapkan itu. Jadi itu harus dibiasakan setiap hari, tidak hanya satu hari dan 2 hari dan seterusnya. Jadi ini muaranya adalah adalah kepada siswa, ya. Jadi itu adalah budaya positif. Oke, baik. Ya. Kita lanjut adalah diseminasi budaya positif ya di SMP swasta Kerimutu. Ya. Diseminasi juga tadi sama ya, penerapan budaya positif yang kita terapkan di SMP swasta Kerimutu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di pagi hari ini, jadi alangkah baiknya kita ini ada pertanyaan pemantik di sini supaya lebih semangat ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik itu, dan Bapak Ibu nanti silakan kalau Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya. Dari ketiga pertanyaan ini, siapa yang kira-kira pernyataan yang di dalam itu setuju, siapa kira-kira yang tidak setuju? Nomor 1 yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ini setuju pernyataan ini? Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah pernyataan ini setuju atau tidak? Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti tadi ini Ibu Tin tadi memberikan reward ya kepada anak yang sudah berhasil atau setelah belajar memberikan reward. Nah, pernyataan ini apakah setuju atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu siapa yang dari ketiga pernyataan ini setuju semua? Dan dari ketiga pernyataan ini siapa yang tidak setuju semua? Silakan. Ya, oke, silakan Ibu. Tiga-tiganya setuju semua. Oke, baik. Bisakah Ibu memberikan alasannya kenapa harus setuju? Bisa sedikit mungkin gambarannya. Setuju dari pernyataan yang pertama itu? Saya setuju dengan pernyataan pertama, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak tertib. Itu maksudnya untuk memberikan efek jerak kepada mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang sama berkali-kali. Dan hukuman yang diberikan itu kepada mereka jangan yang terlalu ekstrim, yang kira-kira misalnya seperti yang diberikan tercantum di poin 2 itu, membersihkan halaman sekolah atau menata taman bunga. Itu hukuman yang mendidik dia untuk bagaimana caranya untuk menghasilkan misalnya lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, yang sehat. Lalu yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya setuju itu karena dengan cara itu membangkitkan
rasa percaya diri kepada siswa dan juga memberi motivasi dan tinggi lagi kepada mereka untuk meraih kesuksesan yang lain. Sudah Ibu, oke baik. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang memiliki pendapat lain, silakan. Oke, silakan Pak Yanto. Mungkin dari pertanyaan pemantik ini saya setuju dengan 2 dan 3. Kalau 1 saya tidak setuju karena 2 dan 3 ini mendidik. Sementara hukuman pertama itu kita tidak tahu hukuman berupa apa. Nah, kekerasan karena di situ tidak tercantum hukumannya apa, diberikan sanksi apa yang diberikan untuk mendidik anak tersebut. Kalau 2 dan 3 ini sangat mendidik karena hal positif yang diterangkan. Itu saya tahu. Baik, terima kasih untuk Pak Yanto yang telah menjawab ya dari pertanyaan pemantik. Mungkin ada lagi yang lain punya pendapat lain? Oke baik, kalau tidak ada ya sebelum saya memberikan gambaran sedikit alangkah baik mari kita lihat sama-sama di sini. Ini ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada murid. Lalu kemudian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari yang dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Berarti kesimpulannya di sini adalah dari ketiga pertanyaan pemantik di sini kalau kita melihat kembali di budaya positif dan di disiplin positif dan budaya positif. Jadi kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpusat atau yang berpihak kepada siswa Jadi di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, jadi itu tidak boleh lagi terjadi. Kita tidak boleh lagi memberikan hukuman. Karena hukuman di sini ada 2, hukuman fisik dengan hukuman berupa kata-kata. Itu kita tidak boleh lagi. Jadi saya harapkan karena memang Bapak Ibu mungkin karena memang kebiasaan kita selama ini, jadi kita harus mulai pelan-pelan untuk berubah. Karena memang pendidikan ini juga memang karena kita menuju generasi emas, pendidikan generasi emas, jadi kita harus pelan-pelan berubah. Jadi bukan satu-satunya adalah harus merubah sikap siswa harus dengan cara menghukum, tidak Bapak Ibu. Karena saya memperoleh materi di guru penggerak, ternyata memang tidak salah. Banyak sekali kesalahan kita selama ini yang kita lakukan terhadap siswa itu dengan cara hukum itu adalah agar kita merubah sikap dan perilaku siswa, tetapi ternyata tidak. Kenapa demikian? Yang pertama, misalnya tadi kalau kita misalnya memberikan hukuman tadi, berarti peserta didik melakukannya tanpa dilahirkan dari dalam dirinya. Dia hanya karena terpaksa melakukan sesuatu, itu bukan karena lahir dari dalam dirinya, atau dalam istilah itu adalah faktor intrinsik, tetapi melainkan karena paksaan tadi, karena ada hukuman. Jadi artinya apa? Siswa melakukan sesuatu itu adalah munafik. Dari depan kita mereka melakukan, tapi belakang kita tidak. Karena itu tadi. Tetapi kalau kita bagaimana kita caranya agar siswa ini bisa melakukan sesuatu, harus lahir dari dalam dirinya, itu benar-benar itu siswa itu bisa melakukan dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua tadi, kalau misalnya tadi harus memberikan hadiah reward tadi. Jadi ketika kita misalnya tidak memberikan hadiah, maka siswa tidak mau melakukan. Karena siswa tidak menganggap kalau misalnya memberikan hadiah kita melakukan, tetapi kalau tidak, apakah kita harus siapkan terus hadiah ketika siswa melakukan sesuatu? Kan tidak. Artinya apa di sini? Jadi kita tidak bisa memberikan motivasi kepada siswa atau melakukan suatu pada siswa itu harus berupa hukuman maupun hadiah, itu tidak. Jadi bagaimana kita caranya agar siswa ini melakukan sesuatu bisa lahir dari dalam dirinya sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk melakukan apapun, sehingga dia bisa selamat, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Oke baik, Ibu Vivi bisa bantu kan? Oke baik, iya. Oke baik. Di sini ada 5 posisi kontrol di situ di situ mungkin terpilih 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif.
Ya, 5 posisi kontrol itu siapa yang memiliki 5 posisi kontrol, yaitu Bapak dan Ibu guru, kita sebagai pendidik, ya. Ya. Di dalam budaya positif itu kita di situ yang pertama itu adalah penghukum. Itu budaya positif yang pertama. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya. Ya. Penghukum itu apa? Seperti yang tadi itu penghukum. Penghukum itu ada 2. Penghukum yang pertama itu berupa fisik. Kita disuruh anak itu tadi seperti tadi itu suruh memungut sampah, bahkan sampai berlutut, kemudian dengan mungkin berdiri, atau juga mungkin kita dengan mungkin kita bisa cubit ke atau pukul ke, tampar dan lain sebagainya. Itu yang berupa fisik. Lalu penghukum yang kedua adalah berupa dengan kata-kata. Misalnya kalau kita bentak, itu juga salah satu bagian daripada penghukum. Dengan marah, nah itu tidak boleh. Ya, jadi kita di sini penghukum itu tidak hanya fisik, tetapi dengan kata-kata itu juga termasuk dengan penghukum. Karena nanti timbul motivasi siswa nanti itu jadi tidak semangat ketika kita bentak, apalagi di depan orang banyak. Itu motivasi anak itu jadi tidak ada, jadi untuk semangat untuk belajar. Jadi anak itu merasa bahwa dia itu selalu saja salah, selalu saja salah. Jadi dia berpikir bahwa sebaiknya saya melakukan kesalahan terus, karena guru tidak pernah memberikan saya apresiasi atau penghargaan apapun. Ya. Penghargaan tidak berupa dengan uang, mungkin memberikan dengan sentuhan-sentuhan kah, memberikan dia motivasi kah, memberikan apa seperti kita dalam kelas, tepuk tangan kah, hebat kah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, membangunkan semangat siswa. Jadi seperti itu adalah tugas dari kita semua. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi seringkali kita lakukan adalah di sekolah itu misalnya kalau siswa terlambat, ya. Kata-kata kita memang lembut, santun. Contoh misalnya kalau siswa yang datang terlambat, misalnya kalau misalnya si Helmi misalnya, Helmi kamu lagi, kapan sih kamu bisa bertobat? Nah itu juga tidak boleh. Sehingga siswa nanti dia akan merasa bersalah terus. Siswa jaga juga nanti tidak semangatnya tidak ada. Karena kita selalu saja walaupun kita dengan kata-kata yang santun yang ini, tetapi kan itu juga kan mematikan motivasi siswa. Itu juga membuat rasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah terus karena dia punya kelakuan tadi. Coba kita misalnya membangkitkan motivasi siswa. Misalnya, kenapa sih selalu datang terlambat? Mungkin ada alasannya. Kan pasti semua siswa melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Contoh saja siswa kemarin ada beberapa di kelas 8B itu. Mereka tidak ikut ujian, itu pasti ada alasannya. Kenapa tidak ikut? Benar atau tidak ini? Iya kan? Coba kalau kita misalnya bertanya dulu, kenapa sih kamu tidak datang ujian? Apa sih alasannya? Tapi kalau kita bisa tiba-tiba kita langsung menghukum mereka, tampar mereka dan lain sebagainya, tanpa kita tidak mengetahui apa alasan mereka. Tapi ternyata memang mereka ada alasannya. Kenapa mereka tidak ikut ujian? Karena uang sekolah belum bayar. Wajar kan kalau mereka tidak datang, kalau mereka takut. Jadi seperti itu. Itu yang berikut. Lalu yang posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nanti penjelasannya nanti kemudian. Ya, teman. Nah di sini juga kita memang seringkali kita ya menjadikan siswa menjadi teman. Ini juga tidak memang masalah. Tetapi yang perlu kita pikir jangan sampai yang berlebihan. Ya, sebagai teman itu harus ada batasannya. Jangan sampai nanti siswa menganggap kita adalah teman. Jadi jangan sampai di depan orang banyak nanti maka kita juga tidak ada karena mereka mungkin karena dianggap dan namanya siswa menganggap kita teman, panggil terus nama. Kalau di depan kita sih mungkin tidak apa-apa, tapi kalau di orang banyak ini yang menjadi tidak baik. Jadi perlu kita harus menjaga jarak juga ya, ada batasannya sebagai teman. Lalu yang berikut adalah sebagai pemantau. Di sini tentunya kita sebagai guru itu harus sebagai pemantau. Posisi kita adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau di sini dalam arti apa? Nah di sini kita sebagai pemantau, misalnya siswa tadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Oh si siswa ini sering sekali datang terlambat, misalnya seperti itu. Oh siswa ini sering sekali tidak mengerjakan tugas. Jadi kita harus pantau terus perkembangan siswa ini. Kita harus menulis dia punya perilaku. Oh hari ini tanggal segini siswa melakukan ini. Lihat terus dia punya perkembangan, baik itu perkembangan positif maupun perkembangan negatif. Jadi kita sebagai pantau terus perkembangan siswa itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui akhirnya seperti apa sih? Apakah ada tidak perubahannya? Misalnya dalam penanganan selama beberapa bulan begitu, ada tidak sikap positif yang dilakukan oleh siswa setelah kita pantau terus beliau. Kita pantau terus dia, misalnya kita menulis dia punya sikapnya seperti apa, kita harus pantau. Lalu di sini sebagai manajer, nah kita sebagai Bapak Ibu guru
manajer itu tidak hanya dengan kepala sekolah, tapi kita semua juga manajer. Ibu kepala sekolah mungkin manajer untuk bapak ibu guru, sementara kita manajer untuk tidak punya siswa tadi. Nah, apa itu manajer tadi? Manajer tadi itu, ya, kita bagaimana kita cara menyelesaikan masalah siswa yang terjadi pada siswa. Kita bagaimana kira-kira di situ kita mengatasi masalah siswa itu dengan cara agar siswa itu dapat mengarah ke lebih baik. Oke, baik. Bisa ke sini sedikit. Tepelek di atas itu. Ya, sebagai penghukum. Oke, baik. Ya, sampai itu. Iya, oke, baik. Di sini yang pertama tadi penghukum ya. Iya. Seperti dia penghukum ini. Ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti tadi saya sampaikan, fisik tadi berupa itu tadi ya, kita tampar kah, cubit kah, memungut sampah kah, dan lain sebagainya. Kalau verbal tadi dengan kata-kata, ya, nada-nada kita dengan kasar, marah, bentak, dan lain sebagainya. Dan itu pun salah satu motivasi siswa jadi tidak semangat ketika kita bentak, apalagi di depan orang banyak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhilah aturan saya. Awas, itu memberikan ancaman-ancaman. Awas ya, kalau tidak datang sekolah. Awas ya, kalau tidak kerja tugas. Nah itu. Kemudian kalau kamu terus yang melakukan masalah. Terlambat terus. Ya, seperti itu. Itu di posisi kontrol penghukum. Lalu yang berikutnya. Iya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita di posisi penghukum tadi, kita menganggap pendidikan itu hanya menurut kita saja. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, hanya dengan cara kita saja. Tapi ternyata keberhasilan siswa itu banyak cara yang bisa dilakukan, tidak hanya menurut kita saja. Menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut siswa baik. Kan seperti itu. Lanjut. Baik, ini yang kedua, ya, posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-katanya yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, kita sering sekali menggunakan kata-kata ini. Lalu berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Papa selalu saja mengingatkan kamu terus, tetapi kami tidak pernah berubah. Ya, coba kamu bandingkan misalnya siswa di sebelah kalian itu tidak seperti kamu kan? Nah, kita selalu mengatakan seperti itu, sehingga motivasi siswa ini tidak pernah ini terus, dia selalu semangat untuk belajar tidak ada, karena itu juga mungkin dengan kata-kata kita tadi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Nah, tapi ternyata kita tidak boleh, ya. Kita harus menggunakan dengan kata-kata yang ini nanti ada di ininya. Lanjut Ibu. Oke, baik. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ya, ketika kita mengatakan demikian, jadi siswa akan menjadi seperti ini, posisi ini, ya. Ya, dia akan merasa kecewa terus, merasa penyesalan terus seumur hidupnya kalau kita tidak rubah kita punya cara. Lanjut Ibu. Oke, yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Misalnya, ayo, ya misalnya dengan demikian ya, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantu demi Pak. Tolong kamu bisa tugas ya. Kalau kalian besok lusa akan berhasil kan, Pak juga bangga. Ya mungkin seperti itu juga kita bisa ini ya, salah satu. Lalu ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jangan sampai terjadi ya.
Ya, kita seperti kemarin Ibu Bupati sampaikan, kita jangan terlalu dekat juga dengan siswa ya Pak, mesti ada batas-batasannya. Ayo ingat tidak, dulu pernah apa waktu kamu. Nah, berarti ini kan meminta kembali ini jasa yang sudah dilakukan, ya sudah tidak boleh. Ya, meminta imbalan. Nah ini bahaya. Baik, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Iya. Dan berkata, saya pikir apa ini butuh teman saya. Nah, jangan sampai seperti ini. Jangan, makanya tadi jangan terlalu berlebihan. Kita juga harus ada batas-batasannya. Lanjut Ibu. Oke, baik, sebagai pemantau. Di sini kita posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita evaluasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini ya seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini kita harus kita harus mengontrol siswa, perilaku siswa. Ya, di setiap kali mereka melakukan sesuatu itu kita harus, terutama misalnya siswa-siswa yang sering sekali melakukan hal-hal yang ini, misalnya tugas 8B ada beberapa itu memang menjadi pekerjaan berat kita. Tapi bagaimana caranya agar mereka itu bisa berhasil, jadi tidak dengan cara-cara harus seperti penghukum, banyak cara yang menuju Roma. Lanjut Ibu. Baik, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Selama ini Pak perhatikan kamu, apa kira-kira yang perubahan apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini memberikan kesepakatan bersama siswa itu memberikan keyakinan. Ya, kapan sih kamu bisa berubah? Mulai kapan kamu bisa berubah? Apa kira-kira hal apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa menjadi anak yang baik? Wait. Ya. Nah di sini ya. Oke, lanjut. Baik, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan atau berupa stiker, slip atau catatan, ya berbagai macam cara kita buat ya. Ya, pakai catatan, menulis kah, perilaku siswa kah, berupa stiker kah, berupa slip kah, dan lain sebagainya. Tergantung kita kreasi kita Bapak Ibu guru saja. Perilaku siswa tadi kita memberikan seperti apa. Lanjut Ibu. Baik, dari sini sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Berarti kesimpulannya di sini hanya posisi kontrol yang ketiga, 4, dan 5 saja yang bisa kita gunakan. Posisi kontrol yang pertama dan kedua tidak boleh. Yang ketiga juga boleh juga dilakukan, tetapi jangan sampai terlalu. Kalau keempat dan kelima memang itu yang harus kita lakukan. Posisi kontrol yang keempat dan 5 itu memang yang perlu kita lakukan. Ketiga juga boleh. Lanjut Ibu. Baik, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, kembali ke keyakinan kelas. Oleh karena itu, segala sesuatu apapun yang kita buat dalam kelas, baik itu nanti di sekolah, mungkin Ibu nanti kita di sekolah itu kita buat keyakinan bersama. Keyakinan itu kan untuk secara umum. Nanti di kelasnya lain. Membuat keyakinan itu kan membuat sama seperti membuat kesepakatan. Jangan dibuat oleh guru atau wali kelas saja. Meminta siswa bagaimana kita membuat keyakinan itu tuh. Apa yang kita mau dalam kelas kita nih? Seperti apa pembelajaran kita yang kita inginkan? Jangan menurut guru saja. Dan kita meminta siswa sehingga mereka nanti jika melakukan sesuatu mereka akan bertanggung jawab karena mereka sudah sepakati apa yang mereka lakukan. Ketika mereka melanggar dalam pembelajaran dan dalam kelas, ingat itu tempel di depan kelas bila perlu. Coba kamu lihat pelanggaran yang berapa yang kamu sudah salah atau yang kamu sudah lakukan tadi. Bagaimana sih kamu caranya untuk bisa mengubah itu? Artinya dari siswa oleh siswa untuk siswa.
Siswa yang melakukan, kembali ke siswa juga yang menemukan solusinya. Jangan dari kita yang menggali saja. Jadi seperti itu. Jadi di situ budaya positif. Ya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu meyakininya. Ya, misal siswa tadi sudah melakukan sesuatu. Kira-kira kenapa kamu melakukan demikian? Bagaimana kira-kira agar kamu bisa berubah? Kapan kamu mulai akan melakukannya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, jika misalnya dia berubah, kira-kira apa teman-teman bilang kamu hebat, bisa berubah? Guru pun akan mengatakan demikian. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki sikap kamu ini? Dengan cara apa? Silakan kembali ke siswa. Mulai kapan kamu ingin melakukannya? Seperti itu. Jangan dari kita. Ingat ya, besok ini Pak tidak mau lihat lagi atau Ibu tidak mau lihat lagi kamu ini. Mulai besok tidak boleh melakukan lagi. Saya tidak mau tahu mulai besok. Nah, meminta pendapat siswa. Biar kau sendiri dia sendiri yang memikirkan apa yang harus dia lakukan dan kapan dia mulai melakukannya. Misal kalau siswa yang terlambat, yang bolos, yang tidak tugas dan lain sebagainya. Lanjut Ibu. Oke, baik. Kesimpulan. Kelima posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan dengan situasi dan kondisi murid. Posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah sebaiknya tidak digunakan terlalu sering karena dapat berdampak negatif pada psikologi murid. Posisi kontrol teman sebaiknya juga tidak digunakan terlalu sering karena dapat membuat guru hilang wibawanya. Kalau terlalu dekat tadi. Lalu posisi kontrol pemantau dan manajer akan posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Posisi kontrol pemantau akan membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Ya, pada di sini posisi kontrol yang keempat memang sebaiknya harus kita gunakan. Yang ke 1, 2, dan 3 itu ya kita perlu garis bawahi. Kapan kita bisa gunakan itu? Mungkin ada hal-hal tertentu, bukan juga tidak, tapi kita lihat juga kasusnya seperti apa. Oke. Ya, ini dari 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol guru. Kesimpulannya seperti ini. Kemudian dari sini kita lanjut. Coba Ibu lanjut. Nah, di sini ya, penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Iya. Ya. Artinya apa segitiga restitusi? Coba bukan ini, Ibu. Ini tadi ya, lupa ini apa saya lupa ini buat Ibu poin segitiga restitusi, langsung di segitiga restitusi nanti coba naik sedikit tidak naik segitiga restitusi terus oke. Yang ini ya oke, baik. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya apa? Di sini kita cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Seperti ini kita akan menyelesaikan masalah itu. Di situ yang pertama itu adalah segitiga restitusi. Ya, tadi kan posisi kontrol kita sebagai guru tadi 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita menyelesaikan masalahnya tadi. Siswa melakukan kesalahan tadi, kita akan menyelesaikannya seperti ini. Ya, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Siswa tadi kan posisinya dia kan masih kacau balau. Dalam terlambat tiba-tiba kita marah kan pasti mungkin siswa tidak mungkin terima. Nah, kita harus di situ menstabilkan dulu dia punya identitas dulu. Ya, dia punya identitasnya kita harus stabil dulu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah ya validasi tindakan. Ya, validasi tindakan yang salah. Ya, bagaimana kita misalnya siswa tadi sudah melakukan kesalahan, kita bagaimana validasinya untuk meningkatkan supaya siswa ini akan berubah. Lalu yang berikut adalah menyatakan keyakinan dia, meminta siswa untuk meyakini kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kira-kira apa yang kamu langgar dan seperti tadi sudah digambarkan. Nah, di sini tadi yang menstabilkan identitas di situ. Coba bisa buka ke bawah sedikit Ibu. Scroll ke bawah sedikit. Ini yang lupa tadi tidak atas. Iya, oke. Ya. Nah, di sini segitiga restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya
setelah berbuat salah. Ya, setelah siswa tadi melakukan kesalahan tadi, bagaimana caranya kita guru agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan hal yang positif, yang tidak merugikan siapa-siapa, baik itu siswa maupun guru juga atau pihak sekolah pun. Jadi kembali ke siswa sendiri, kembali ke poin-poin ini. Oke, baik. Lanjut lagi. Oke, dari sini ya baik. Yang tadi sudah gambarkan segitiga institusi seperti itu. Segitiga institusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Menurut Gosen atau ini ya, segitiga institusi adalah proses penciptaan kondisi, ya, proses pemulihan ya karakter siswa, kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki perilaku, sikap, kesalahan yang telah dilakukan dengan cara yang positif, ya, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga kembali ke teman-teman mereka. Tidak ada lagi teman nanti yang mengolok, ya. Ketika kan kebanyakan siswa kalau sering melakukan kesalahan, kalau guru selalu mengintimidasi, pasti akan nanti teman-teman di kelas juga pasti akan mengatakan hal-hal buruk demikian. Nah, ketika kita menyelesaikan sehingga dia bisa kembali ke temannya, menurut Gosen harus cara seperti ini, memulihkan psikis murid itu. Lanjut Ibu. Oke, baik. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Tadi yang pertama itu, langkah pertama kita menyelesaikan masalah siswa itu adalah menstabilkan dulu identitas siswa. Misalnya tadi berbuat salah itu tidak apa-apa, itu wajar, hal manusiawi. Dikata kalau kita Bapak Ibu guru dia sepikir butuh menyelesaikan masalah seperti ini, tidak apa-apa nak kamu salah, ya. Pak juga sering melakukan kesalahan, ya. Tadi seperti itu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hal manusiawi. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan itu, termasuk Pak juga, termasuk Ibu juga pernah melakukan, bahkan sering kali melakukan. Sehingga mereka berpikir juga, oh iya betul apa yang saya lakukan bukan hal yang salah sekali, tapi ternyata Bapak Ibu guru juga pernah melakukan, sehingga menstabilkan identitas dulu. Dan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya, siapa yang salah, siapa yang benar, ya, dan seperti itu. Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Misalnya kalau siswa, kamu berhak kalau kamu terlambat, kan pasti punya alasannya. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Kita mengajak siswa itu ketika mereka melakukan sesuatu itu kita mengajak untuk berdiskusi, menanyakan masalahnya seperti apa, lalu solusinya seperti apa, meminta kembali kepada siswa. Lanjut Ibu. Validasi tindakan yang salah. Contoh misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Ya. Padahal kamu bisa juga melakukan ini, ya. Kamu pasti punya alasan. Nah, siswa yang terlambat tadi, ya. Kamu bisa juga ya datang terlambat, ya. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu datang terlambat? Nah, siswa bisa menjawab, oh mungkin karena malam saya begadang Pak, main HP terlalu larut malam dan lain sebagainya. Nah, tapi kan pasti punya alasan, atau mungkin pagi barangkali mungkin dia kerja banyak di rumah, cuci piring dan lain sebagainya, sehingga datang terlambat. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, ya. Dia bisa, maksudnya dia bisa memberikan alasan karena dia melakukan sesuatu, kita pasti ada alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus ya menambahkan sikap yang baru. Misal terlambat, ya terlambat itu tidak apa-apa, tetapi ingat, ya peraturan sekolah itu apakah boleh datang terlambat? Oh tidak boleh Pak. Kira-kira bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Oh saya harus bangun lebih cepat. Kapan mulai kamu harus datang lebih cepat? Mulai besok Pak. Ini janji. Nah, seperti itu. Oke baik, lanjut. Menanyakan keyakinan. Ya contoh, misalnya keyakinan yang sudah kita bangun tadi, kita sepakat bersama tadi. Kamu kira-kira melanggar, kan ada dalam kelas kita membuat keyakinan bersama tadi. Kira-kira keyakinan yang keberapa yang kamu melanggar? Oh ini datang terlambat Pak. Nah berarti itu sudah salah toh.
keyakinan yang sudah kita bangun itu tidak boleh. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu mau tidak jadi orang baik? Mau. Nah, seperti itu. Kita memberikan penegasan, peneguhan, keyakinan yang positif terhadap siswa, jangan yang negatif. Lanjut Ibu. Oke. Baik, penerapan disiplin positif, solusi segitiga Kristus ya sudah habis Ibu. Oke, baik, itu saja yang perlu saya ingin berbagi pada hari ini terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga diskusi. Sebenarnya detailnya banyak, kita bisa nanti cari di Google saja, buka di HP segitiga restitusi. Ada di situ juga video-video ini. Video juga ada yang kita terlalu lama lagi. Video cara menyelesaikan masalah-masalah itu dengan guru dan siswa. Bapak Ibu tinggal saja buka saja video bisa di segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kepada siswa, itu ada semua di situ. Iya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Bapak dan kesempatan bisa kembalikan ibu-ibu ke sekolah. Terima kasih Pak Geral yang sudah berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru dan Pak semua. Semoga apa yang kita dengar bersama-sama, saya harapkan kita aplikasikan dalam tindakan nyata, kita terapkan budaya positif tersebut di sekolah kita. Terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita, dari awal kita masuk sekolah, pagi datang pagi, sampai kembali kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi itu saja Pak Geral. Terima kasih teman-teman guru untuk acara berbagi praktik baik ini.